Shalom warga kerajaan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui apa itu sesungguhnya hikmat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, di dalam kamus dikatakan bahwa hikmat adalah kebijakan, kearifan, atau kebijaksanaan. Penting sekali orang hidup memiliki yang disebut dengan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat hidup dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita manusia, dan kemudian mengetahui tindakan yang terbaik untuk diaplikasikan, dilakukannya. Dan hikmat bukan disebabkan karena kita memiliki pendidikan yang tinggi. Sebab ada begitu banyak ahli-ahli. Mereka yang memiliki gelar profesor, doktor, atau apapun. Tapi mereka tidak hidup di dalam hikmat yang Tuhan inginkan. Ada profesor, ada ahli paru-paru, tapi terlibat dengan rokok. Ada dokter ahli penyakit dalam, tapi terlibat dengan alkohol, kecanduan. Dan itu bukan hikmat. Tetapi hikmat yang sejati bukan karena memiliki pendidikan yang tinggi, tapi karena pengenalan akan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap dan tidak akan mungkin berlalu. Saya akan mencoba memberikan akronim atau singkatan apa itu hikmat. Kita mulai dengan kata H. Dan ini diambil daripada kitab Yakobus, yaitu Yakobus pertama dan juga Yakobus pasal yang ketiga. Pertama, H. H adalah singkatan dari hasrat yang kuat. Bagaimana kita mau mendapatkan hikmat? Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Harus memiliki hasrat yang kuat, ya. Ada kerinduan untuk minta kepada Tuhan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "You have not because you ask not." Kamu tidak punya karena kamu tidak minta. Berapa banyak kita seringkali membutuhkan hikmat dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka Alkitab mengajar kita, miliki hasrat yang kuat. Minta itu kepada Tuhan, sang sumber hikmat. Saya percaya kalau Tuhan mengatakan firman-Nya supaya kita meminta. Kalau kita minta sesuai dengan firman dan meminta hikmat adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Saya yakin kita tidak akan pernah menjadi orang bodoh lagi. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang disebut orang yang berhikmat. Karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk minta pimpinan Tuhan. Dalam setiap keputusan kita ambil, hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Lalu kemudian setelah hasrat yang kuat, kita akan melihat lagi tentang I-nya. I adalah iman yang teguh. Dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, dipsukos dalam kata aslinya, tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara lihat itu. Yang berikutnya, iman yang teguh. Iman yang teguh gimana? Yang tidak mudah menyerah. Yang meyakini bahwa apa yang kita minta dalam Tuhan. Sebab kata iman, pistis, keyakinan yang sungguh-sungguh. Kita harus percaya kalau kita minta itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus minta dengan teguh, keyakinan teguh bahwa kita akan menerima hikmat yang daripada Tuhan. Jangan ada kebimbangan. Sebab Tuhan berkata bimbang, orang bimbang, mendua hati, gak akan pernah dapat apa-apa di dalam kehidupannya. Dan orang yang mendua hati itu adalah orang-orang yang saudaraku yang tidak punya memiliki prinsip yang teguh di dalam dirinya. Dan makanya Alkitab selalu mengajarkan, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Sebab selebihnya itu adalah dosa. Itu adalah orang-orang yang berisi dengan kebimbangan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab itu mari kita lihat bagaimana kalau air
dicurahkan terus di atas sebuah batu, maka batu tersebut akan berlubang. Ketika Anda punya iman yang teguh, tidak mudah menyerah, maka saya yakin hikmat akan diberikan Tuhan kepada kita. Lalu kemudian K-nya adalah kelemah lembutan. Dalam Yakobus 3:13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan berbeda dengan lemah gemulai. Kelemah lembutan di sini mengandung pengertian tentang kerendahan hati. Tidak ada iri hati, tidak ada ego di dalam dirinya. Tetapi sepenuhnya dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Alkitab menjanjikan ketika seorang merendahkan diri, justru Tuhan akan tinggikan dia. Dan ketika orang merendahkan diri, disitulah di mana doa kita akan dijawab, permintaan kita akan didengar oleh Tuhan. Mari, ini saatnya tanggalkan semua ego, tanggalkan semua kepentingan diri sendiri, dan kita mulai merendahkan diri, memohon hikmat, dan itulah yang disebut ada kelemah lembutan di dalam diri kita. Lalu M-nya adalah murni di dalam ibadah. Dalam Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan baik-baik betapa murni ini penting. Ya, murni ini bicara dalam bahasa aslinya bicara tentang sesuatu yang clean, bersih, sesuatu yang clear, bahkan sesuatu yang jelas, saudaraku, jauh dari segala bentuk kepalsuan. Murni berbicara tentang keaslian. Dan Alkitab menjelaskan kitab Pemazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Perhatikan, bersih tangan, murni hati. Dan kalau kita minta dalam kemurnian ibadah kita, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya, dan menjauhkan dari pencemaran dunia, saya percaya kita akan menerima hikmat yang daripada Tuhan. Lalu A-nya apa itu? Alkitab. Kenapa? Sebab Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Alkitab mengajarkan kita jadi pelaku-pelaku. Dan memang sebetulnya hikmat akan diberikan kepada kita apabila kita hidup mau mentaati, submit, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam hidup setiap kita. Itulah Alkitab. Langit bumi berlalu, perkataan Kristus firman tidak mungkin berlalu. Karena Alkitab firman itu yang kita dengar, iman kita dibangkitkan. Dan yang terakhir adalah T, takut akan Tuhan. Dan Amsal berkata, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut Tuhan adalah kesediaan untuk dikoreksi oleh Tuhan setiap waktu. Bukankah itu ada dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah? Di mana mengizinkan Yesus, pengaruhnya dinyatakan dalam kita, di antara kita dan bersama kita. No space for sin. Tidak ada ruang buat dosa lagi. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan penuhi saya dengan hikmat-Mu. Mari saya akan berdoa kepada saudara. Saya yakin Tuhan akan menyediakan hikmat bagi setiap kita. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang hari ini merasakan kekurangan hikmat. Seperti perjanjian-Mu. Kami minta kepadamu supaya dengan hikmat ini, selaras dengan kebenaran firman-Mu, kami menjadi jawaban bagi dunia ini. Kami diberi karunia untuk menimbang dan memutuskan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.